berbagi rahasia. Tolong dicatat itu Pak Bu. Walaupun Rasulullah pernah katakan, sampaikan dan minta lawan paman Sidin, wahai pamanku, hendaklah pian beriman. Sidin berdiam. Lalu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa paman Nabi kada beriman. Tidak, beliau berimannya secara rahasia, karena waktu itu Pak Aibwe sekonnya, kondisinya beliau adalah pemuka Quraisy. Beliau tidak ingin jadi permasalahan di antara kaumnya hingga bentrok dan jadi peperangan, mempermasalahkan lantaran Muhammad. Nah, hati-hati itu yang pondokan baca kitab, hati-hati. Jadi kita wajib dikatakan paman Nabi baik. Buktinya Sidin menolong Nabi. Yang kedua siapa lagi Bu? Istri tercinta. Siapa namanya Bu? Bini Nabi. Hah? Bu, kalau Imam Hadran jauhnya tak Imam Hadran. Bu, istri tercinta Rasulullah pun wafat, yakni Sayyidatuna Khadijah. Bahkan beliaulah pula Pak Aibwe yang dengan hartanya bahkan jiwanya menolong dakwahnya Rasulullah. Nah beginian, bayangkan seorang perempuan Bu, tetapi Allah berikan hadiah yang begitu luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah. Ini khusus lawan ibu-ibu. Satu hadis ini, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Bu, ini hadis untuk pian. Apabila seorang perempuan berpulang ke rahmatullah, seorang istri meninggal dunia, namun Pak Aibwe suaminya sudahlah rela, maka istri itu ahli surga. Lalu bagaimana seorang istri yang suaminya reda? Tentu orangnya taat. Kalau dalam hadis Bu begini, perempuan yang ahli surga apabila dia cukup sholat yang wajib saja cukup, alhamdulillah. Kalau yang sunat-sunatnya digawi cukup. Kalau dia puasa yang wajib-wajibnya saja Ramadan, alhamdulillah. Kalau Senin Kamisnya kawa. Yang ketiga, taat lawan laki. Alhamdulillah biniku mendengar. Ya bisa juga Pak Ibu di rumah bilang laki jadi mamai mbah nu laki ini pen buli ke rumah setahutan tak sisit-sisit sampai tak bawa takutan buli. Nah apa di mamai bila buli ke rumah ada muntung bini, bila buli ke rumah ada muntung bini. Bujur lah mbah ada muntung lah. Takutan nang laki halus laki halus coy. Nang kayak siapa? Hah? Nang bininya sehingga nalan di mapan tak bulik sini berpikir 2, 3, 4 kali. Sangiti orang gak ada, sangiti orang gak ada, sangiti engkai batu sepeh. Jadi cukup baik buat khusus ibu yang 3 tadi. Inilah dunia Pak Bu. Allah katakan wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan uji kamu kata Allah. Kami akan coba kamu. Mereka itu bakal diuji, bakal dicoba dengan didatangkan perkara yang tidak menyenangkan, dengan diberikan perkara kenikmatan. Kepada kamilah semuanya bakal dikembalikan. Bapak Ibu, kita harus sadar apa yang menimpa kita di dunia ini ujian, nikmat ujian, bala juga ujian, semua ujian. Tetapi kebanyakan kita yang tidak lulus ujian saat diberi nikmat.
lagi sakit hidup tasbih di tangan, pasahapan tabuka, upiah batajak. Yang apa binian tuh napa mukana tak pasang terus, nggak sudah nyaman-nyaman tak lulun, tasbih tak kabawa ranjang, nah mukana batahimanan. sudah nyaman baik. Nah berarti kada lulus di nyaman, waktu sakit lulus. Nah nangka ini nah ulun yakin pian lulus, pian pae boy kada perlu lagi gelisah duduk nasi bungkus udah di hadapan. Ini nang jadi pertanyaan, guru belum dapat jatah. Ulun lihati bapak ibu pina di muka bungkusan, ulun mulai datang tadi kada di bari-bari. Ini ada jual aja. Alhamdulillah. Pas habis jaro kawarungan di bawah sini kawarung, napa ujian. Namun setiap ujian yang dilewati membuahkan hasil. Siapa yang dia sabar menerima qada dan kadarnya Allah, Tuhan akan berikan yang terbaiknya, bahkan gantikan yang tidak pernah Tuhan beri. Kenapa Pak Bu? Tolong Bapak Ibu sadari bahwa kita diminta, disuruh beriman kepada qada dan kadarnya Allah. Bagaimana Pak Bu? Setiap kita hidup ada rezeki. Jangan khawatir, setiap orang hidup ada rezeki. Dan yang kedua, setiap orang hidup membawa takdirnya masing-masing. Jangan takut. Rajaki ulun tak kada tak awadah pian, rajaki pian tak kada tak awadah ulun. Karena setiap orang hidup membawa rezekinya masing-masing. Nah mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj, Maulid dibaca, Quran dibaca, peringatannya diadakan, pian usaha murahan rezekinya, amin. Di tahun kanan kiau pulang di kiau aja. Siapa nang rajin membaca salawat Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah ini boy orang sugih, konglomerat, satu-satunya orang kaya di kota Mekah. Beliau walau laki-laki tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjati Sayyidatina Khadijah al-Kubra binti Khuwailid Muntaha maradatillahi wa mardatihi. Ini salawat Siti Khadijah. Siapa nang rajin mengamalkan sugi. Yo, sudah hafal kalau? Alhamdulillah. Belum nggak? Sabar. Ini, yo nang hafalik dapat kawin. Ini masalahnya kami modal bebiniannya ada, duitnya nang ada. Ya, aku tahu, aku bukan kasar, aku tahu dari mulai kamu. Ajian nih loh. Mudah-mudahan sih Mbah Mi'raj ini dapat. Wah, ketahuan nang balum juga. Wah, jablay. Ya kembali Pak. Ini alasan. Sehingga bagaimana Allah ingin menghibur Rasulullah. Bapak Ibu, makanya kalau ada sesuatu nih hiburan, Allah kepingin mempertemukan beliau langsung ke hadapannya untuk menghibur ketika itu Rasul dalam keberadaan berduka. Jadi diutus malaikat agar supaya menjemput Rasulullah menghadap Allah. Begitupun kita Bapak Ibu semua, kalau ada permasalahan hidup yang begitu bermacam-macam kita hadapi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini petunjuk Quran, perintahkan
untuk sholat serta bersabarlah. Nah makanya sholat bertamu Tuhan kan ini wajah tuh, nah supaya kita tenang. Makanya Bapak Ibu jangan kalau ada macam-macam hingga ke dukun. Nah dukunnya kan tahu juga, jangan tahu inya langsung ibu dulu sama bahari musim buntut. Jangan memberi nomor nih tahu piknya nembak dulu ya kan. Tuh satu, yang kedua nih buntut yang ditembak jaka kapalaan buntut macam-macam ditakuni sampai ke kuburan. Orang gila ditakuni min, orang gila ditakuni nomor nama nakuni waras kada. Sampai orang gila ditakuninya julun nama nakuni kada waras nih. Orang gila mana tahu buku anak habis rumus. Maka Pak Ibu enang aneh banget ulun mandangar bisa memati ke angka. Seumur ulun kada pernah angka bisa mati. Sidin kawan mungkin nang tahu nang ada tahu tuh berani emang kayak bubur jadi kesuwa. Aduh sosale Pak Bu. Jadi untuk supaya hati kita tenang kembali kepada Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nah ini petunjuk Rasulullah sesuai rahasia Isra Mi'raj. Jadi untuk menghibur Nabi, Pak Ibu, Nabi ingin dipertemukan kepada Allah. Lalu diutuslah pada malam 27 Rajab itu dengan diutus dua orang malaikat, yakni Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail. Malaikat ada berapa? Jumlah malaikat 10. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Ismail, 6 Pak Kecil, 7 Mak Kecil. Bah, jadi 13 malaikat. Tak buat 3 yang lain. Ismail tak buat, Tuk Kecil tak buat, Mak Kecil tak buat. Jadi 13 malaikat. Sejarahnya di mana? Sekalinya 3 ikung atau 4. Haji Mael nah gak ada tahu-tahu jadi malaikat. Maka kawan di pasar. Kawan di pasar berjualan jam. Iya satu. Haji Mael kawan di pasar ulin berjualan jam. Wah ini dia pembuatnya jadi malaikat. Kenapa? Malaikat ke-13 mau menghafal malaikat dia ada awal. Ini hafal tuh wajib. Jumlah malaikat 10 itu nang wajib. Sudah Bapak Ibu. Begitu Rasulullah dijemput, apa langsung mereka dua orang malaikat mempertemukan kepada Allah? Tidak Pak Bu. Karena orang yang ingin bertemu Allah penuhi syarat. Bapak Ibu, apa yang dilakukan malaikat? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adnan wasarahu bisikinil ihsan wa naz'ahu min hadhihi syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wal ridwan. Masya Allah, ini karena lawan kita kayak itu juga. Dua orang malaikat nih Pak Ibu membedah dadanya Nabi dari bawah tenggorokan hingga atas pusat, dicuci hati Nabi dengan air zam-zam, dikembalikan bahkan diisi. Nah ini yang penting, hati Nabi dibersihkan, diisi dengan ilmu, dengan sabar, dengan yakin dan redha. Lalu kita nak kayak apa? Kita hendak sembahyang bersuci kan? Wajib. Ulun betakun syarat sah sholat. 1.
mengalih. Nah, syarat sah sholat: satu, suci daripada hadas baik kecil dan besar. Kedua, suci daripada najis yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, masuk waktu. Keenam, mengetahui sekalian yang fardu. Ketujuh, tidak boleh mengiktikadkan yang fardu sunat, yang sunat fardu. Tidak boleh. Kita mau sholat saja harus bersyarat, apalagi ingin menghadap Tuhan. Yang penting lawan kita, Pak Bu, dari semua syarat itu adalah kebersihan hati. Minta maaf, Pak, kenapa Rasulullah hatinya yang dibersihkan? Apa Nabi kotor? Tidak. Bukan dalam riwayat. Idza jalasa fi majlisin, kalau Rasulullah sedang duduk seperti ini umpamalah dalam satu majelis, fihi ayyaman baqiyat tibuhu, walau beberapa hari bekas dudukan Nabi berbau harum. Siapa yang bilang Nabi kotor? Siapa yang sebut bahwa Nabi kada bersih? Kenapa hati Nabi mesti dibersihkan? Pak Bu, orang yang ingin menghadap Allah tidak cukup badannya yang bersih, tidak cukup pakaiannya yang bersih, tidak cukup tempatnya yang bersih, utama hatinya yang bersih. Karena itu yang menjadi pandangannya Allah. Nah, makanya kita kada boleh takabur, tidak boleh ujub, ria, sum'ah, hasad, itu nam diberasihi. Kalau ria ya pawailul lil musallin, walau orangnya sudah beribadah pawai. Yang namanya pawai ya baramian, bahasa Banjar pawai baramian, bahasa Arab pawai celaka. Kenapa orang yang sudah sholat, beramal, taat, ibadah kok celaka? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia lalai. Alladzina hum yura'un, karena dia ria. Minta nilai dengan makhluk, bukannya ikhlas dengan Tuhan. Bicara hati apa tidak? Hati. Nah, makanya hatinya bersihkan dulu. Itulah untuk kita bisa ketemu Allah. Ila man atallaha biqalbin salim. Kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa ketemu Tuhan, Pak. Ya Pak, jar orang Jawa ora apa? Oreso. Ulun Pak, waktu ngaji di Jawa, bila bahasa Jawa sakit kepala ulun. Kenapa kada paham? Tadinya guru ulun bahasa Indonesia, ulun bisa ngerti. Setah asing bahasa Indonesia, sinin ubah pulomonya ke bahasa Jawa. Aduh, kada awal lagi marjakan kitab kamu. Ya ulun habis ke Matapura, Pak Bu, ke Jawa. Habis ke Jawa ya alhamdulillah sempat ke Mekah. Ya boleh kawin. Ngaji terus. Ya kembali Pak Bu, kembali lah, bersihkan hati, bersihkan hati kita. Ini menjadi tolak ukur untuk kita bisa ketemu Allah. Pak Bu, Nabi mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Allah Ta'ala berikan Pak Ibu tuntunan melalui Isra Mi'raj. Kalau mau kau bertemu aku, kata Allah, bersihkan dulu hatimu. Bersihkan dulu. Nah, mudahan hati kita bersih. Ini syarat bertemu Tuhan. Syarat. Ulun katakan hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir suci, betul? Inilah mengambil dalil innalillah, kita datang bersih.
wa inna ilaihi rajiun, nanti kalau pulang illa man atallaha biqalbin salim, juga harus bersih. Kalau datang bersih, pulang kotor, disiksa. Hati-hati. Inna lillahi kullu mauludin yuladu alal fitrah wa inna ilaihi rajiun, ay illa man atallaha biqalbin salim. Ya kalau orang pondok paham nih, kita datang dari Allah, tiap anak lahir suci, kita kembali kepada Allah hanya dengan hati yang bersih, kita bisa kembali. Nampak Bu? Sehingga maka diperjalankanlah Rasulullah. Namun sebelum diperjalankan, apalagi alat untuk kita bisa menghadap Allah, Rasulullah dipilihkan satu binatang sebagai tunggangan, sarana atau kendaraan yang namanya buraq. Betul? Nabi jangan menghadap Tuhan lawan buraq, pian lawan apa Bu? Nah buraq pian apa? Gunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang alim dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, yang punya pangkat jabatan dengan kekuasaannya, yang tidak punya dengan doanya. Jelas? Adil Allah Ta'ala. Itu buraq, sarana, kendaraan untuk kita bisa wasil dengan Tuhan. Profesi pian sebagai apa? Itulah Pak Ibu, ibadah pian. Pian pedagang itu ibadah pian. Pian pejabat itu ibadah pian. Hah? Nang laki kada pegawai, nang bini kada bugawai, bana paruk gagawayan. Nggih. Walau gagawayan itu ibadah pian. Nah itu buraq pian. Adil kada Allah Ta'ala, adil kada? Nah dikira harus buraqnya ada tunggangan. Bukan begitu maksudnya buraq. Apa yang Tuhan karuniakan lawan kita. Kalau pian dijadikan orang kaya, gunakan kekayaan sebagai sarana pian untuk bisa ketemu dengan Allah. Nah gunakan jabatan, kekuasaannya, jalankan bagus-bagus. Bapak Ibu dipahami nih orang? Ya kalau Nabi kan ada satu hewan yang buraq ini Pak Ibu seperti kuda yang bersayap, kuda yang punya halar, yang mana kecepatannya seperti kilat. Masya Allah, kuasa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi. Nah jadi perlu kendaraan kita bertamu Tuhan, jangan kada bisi kendaraan. Ulun gulai yang ada perlu buraq, ulun perlu mio. Ulun kada perlu buraq, perlu sakupi. Julun sakupi kenapa baik sasusu daripada sakupi, ya kan? Sasusu nyaman, sakupi Pak baik. Nah kendaraan Pak Ibu, alhamdulillah pian mengadakan malam ini kita masuk buraq juga. Mudah-mudahan seluruh harta, uang, tenaga, pikiran yang pian ada keluarkan untuk perayaan hari ini, Allah Ta'ala dengan berkat Rasulullah memberikan syafaat dengan kita semua, amin. Maka diperjalankanlah Rasulullah Pak Ibu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau perjalanannya dulu Pak, kalau jarak tempuh dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram? Di mana? Di Tamban nggak? Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dulu namanya Yerusalem, sekarang Palestina. Itu jaraknya Pak Bu 1.500 km. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Kok Nabi bisa dalam waktu singkat menempuhnya.
Ini kuasanya Allah. Makanya Pak Ibu Isra Mi'raj jangan ditanggapi dengan akal, tidak mampu, bahkan menolak. Tidak saja menolak, mendustakan. Harus dengan iman. Nah, ini tanda kekuasaannya Allah. Mudah Pak Bu, kalau Tuhan isuk kita sugih, mudah bagi Tuhan, amin. Isuk bukuan nikam nanya kawinan, tapi jangan isuk ada hari Minggu. Setumat aja Tuhan hendak merubah. Lebih cepat dari kedip mata pian. Itu yang harus kita percaya. Nah, sesampainya Pak Bu di Masjidil Aqsa, jauh perjalanan Nabi. Jadi siapa nama ngawani Nabi tadi? Jibril lawan Mikail. Nah, ini Pak Ibu menjadi lawan kita. Jua syarat. Di dalam satu syair, seorang ulama besar katakan apa? Mana syarul asra, siapa nang bakawan lawan orang nang berakhlak bagus, berbudi pekerti yang baik, samusyarrapan, hidupnya mulia. Nabi dikawal siapa? Dikawani siapa? Jibril lawan Mikail, orang mulia. Wa asya wa musyarrafal anzal, siapa nang bakawan lawan orang nang akhlaknya ada bagus, ghairu musyarrafin, maka hidupnya tidak mulia. Jadi orang bahari bakawan orang bajual minyak harum taumpat harum, menurang bajual ajan awak bau. Iya, makanya kawan hati-hati. Tuh kawan nangai hati-hati, apalagi kena kawin. Gue bikin ini model-model kayak gak diinget gitu. Tuh SMS lihati dulu. Nggih hadangi itu merah kan belum tentu guru pembacaan lagi. Kena dulu. Nah, sampainya di Masjidil Aqsa Pak Aibuan. Tadi kalau Rasul diuji dengan meninggal dunia, dua orang yang dicintai, ini ujian terakhir Nabi. Rasulullah Bapak Ibu disuguhkan 3 air minuman. Satu air yang berisikan air tawar biasa. Lihat nih, ada. Ini aqua. Satu air yang berisikan air arak yang tidak memabukkan, ya gantiannya kopi ada. Satu air yang berisikan air susu, mau lengkap panitia. Tahu panitia kisah merek mah. Nggih, banyunya harus 3. Nah, aku bertakun lo nikam nangai. Nabi milih apa? Banyu putih kah, banyu arak ada memabukkan, banyu susu? Air tahu ikam kenapa? Suah kah? Suah kah? Ay gini. Curiga apa nah? Aku pun sudah tak bayang susu ini kok asal nak boleh kayak. Maaf lah, ini tak bayang susu aku. Mang nyaman susu ini biar. Nah ini nah aku hadapin ini apa kamu? Nabi Pak Ibu memilih susu. Kenapa yang Nabi pilih susu? Masya Allah, di dalam susu itu lengkap. Ujar orang bahari, manis lama manis jerah lama mah mana lama mana manis. Mestinya pilihan kita dalam hidup juga susu. Ulun tidak katakan kalau air minum pian harus susu, tidak. Ini kalau Rasul tatkala diuji, disuruh memilih, maka pilihan kita ambil hikmah susu. Apa Pak Bu? Kalau di dalam Quran susu itu, minta maaf, susu itu ini benar, susu itu mengalir di antara saluran darah dan saluran
kotoran. Kalau darah najis, kalau kotoran juga najis, tengah-tengahnya susu. Itu menurut Al-Quran, bahkan diselidiki ilmu medis kedokteran, betul. Nah makanya kita harus pandai memilih dalam hidup, jangan sampai salah langkah, karena kesempatan hidup kita satu kali, enggak dua kali. Kalau dua kali mati jadi hantu. Oleh karena itu Pak Bu, ujar Sayyidina Jibril, beruntung Muhammad nang ikam pilih, ikam milih susu. Tapi sayang kenapa susu ada habis. Andai ikam habiskan Muhammad susu di umat ikam, beratan masuk surga. Mungkin sudah menjadi takdirnya Allah. Susu yang sedikit yang belum kau minum, itu nanti ada umatmu masuk neraka dulu. Namun setelah dia mendapatkan syafaat, ada iman walau sekecil zarah, walau cuma sekedar bagaikan debu, dia masuk surga. Mudah-mudahan kita di sini dan seluruhnya dimasukkannya Allah ke dalam surga bighairi hisab. Amin. Nah makanya ini ujian. Akhirnya apa? Maka Nabi memasuki Pak Boy ke Masjidil Aqsa sebentar lagi. Apa yang terjadi? Seluruh ruh para nabi sudah menunggu. Siapa bilang para nabi, para rasul mati? Tidak. Dalam Quran katakan, janganlah kamu menyangka, jangan kamu menduga, jangan kamu mengira orang yang semasa hidupnya berjihad, berjuang di jalan Allah, mereka mati. Enggak, bal ahya, mereka hidup, termasuk para wali, dikekalkan. Itu buktinya saat Nabi Isra Mi'raj, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa hadir berataan. Siapa yang bilang? Nah mudah-mudahan Pak jangan sampai kena kita dalam kubur hancur. Ulun beri amalan. Siapa yang mengamalkan ini? Pertama, selama dia hidup dalam tuntunannya Rasulullah, rezekinya dimudahkan, doanya mudah diijabahkan. Kalau dia ingin pulang, di husnul khotimahkan, masuk ke dalam kubur dikekalkan, masuk surga diberikan syafaat. Amalannya mudah. Ulun cuman ulang 3 kali. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim. Sudah hafal semua? Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim. Itu pian amal. Terserah ya, kalau banyaknya 99 atau 100. Kalau mau 3 kali lepas sholat juga boleh Pak Bu. Mudah-mudahan. Kenapa? Wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Siapa yang menyampaikan salawat lawan Rasulullah, dia dapatkan keberkahan. Wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Betul? Yo, amalannya cuma singkat. Padahi, apalagi Nini, Hai, Mintoha. Sebab itu penting Pak Bu. Tujuan kita bertemu tuh. Begitu masuk ke masjid, gemuruh seluruh Pak Boy para Nabi Rasul menyambut Nabi. Nah, padahal Nabi terakhir. Makanya itu Bapak Ibu, ulun minta maaf, tidak termasuk umat Nabi kalau kadang nang Tuhan dihormati, nang anom disayangi. Umat Nabi itu nang Tuhan dihormati, nang anom disayangi, supaya tidak ada rasa takabur. Nang Tuhan jangan bertepuk dada. Kenapa guru? Kalau pina mangga
nang anom jangan takabur kalau pindah aja rungkuk. Nah takabur kabur aja rungkuk. Nah jadi nangka itu Pak Ibu itu contoh para nabi para rasul bagusnya. Nabi-nabi terakhir nabi kita nih disayangi bubuhannya, Rasulullah pun menghormati begitu. Kemudian Pak Ibu Rasulullah memimpin sholat 2 rakaat. Pak Bu jangan lupa kalau nanti malam 27 Rajab jangan pian lupa sholat 2 rakaat lepas isya atau Aprilnya tengah malam, karena Isra Mi'raj ini terjadinya tengah malam sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi sholat pian 2 rakaat. Siapa yang orang itu malam 27 Rajab, ada riwayat ini ya sholat 2 rakaat seperti riwayatnya Rasulullah, maka apa yang dia minta Tuhan ijabah. Ingatkan malam 27 Rajab lah Bapak Ibu semua, amun pian kada kawat tengah malam Mbak Isa langsung ulun singkatakan akhirnya Rasulullah Mi'raj dengan dikawal oleh malaikat tetap mengawal, tetapi sayang pada ketika ingin bertemu Allah malaikat malah Pak Ibu tidak mendampingi Nabi lagi. Muhammad batasku ya Jibril sampai di sini aja, kalau aku melewati batasku maka tubuhku hancur. Artinya kemampuan hamba ini terbatas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Tuhan Pak Ibu kadang mengarasi kita, kadang membebani kita sesuai kemampuan pian beribadah. Nyakawa alhamdulillah nang sunatnya nyakat nyakawa nang sunatnya alhamdulillah. Aku yakin walaupun kamu kadang menggawe sembahyang sunat sudah aja, kalau sudah ada. Aku minta bukti enak. Aku pernah ragu ini basunat kada. Mungkin aku belum nih. Nah, tetapi yang penting Pak Bu, begitu Rasulullah bertemu Allah apa? Pertemuan ini mendapat oleh ternyata cuma sholat. Kenapa perlu jauh-jauh? Perlu banyak proses, perlu banyak lika-liku untuk Sayyidina Jibril, untuk Tuhan membuat acara mempertemukan. Harus dulu dibersihkan, dijemput dari Mekah, perjalanan yang jauh menuju Masjidil Aqsa, terus lagi naik sampai langit yang 7, terlalu ribet. Tuhan ingin memberi pelajaran, hasilnya cuman mengambil perintah sembahyang 5 waktu. Nah oleh karena itu Pak Bu, siapa yang kada sembahyang kada beriman lawan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini adalah cabang rukun iman. Kalau rukun iman itu 6, cabangnya banyak. Salah satunya Isra Mi'raj. Siapa nang kada sembahyang Pak Ibu, Tuhan timpakan 15 bala dalam hadis. Ulun tidak sebutkan ke-15-nya, ulun uraikan saja dulu. Dia terima saat hidup 6 bala, 6. Dia terima saat ingin mati 3. Hitungan Pak Bu, berapa sudah? 9. Masuk kubur 3, jadi berapa? Bertemu Allah 3. 15 balanya orang nang kada sembahyang. Sekarang ulun tidak mungkin sampaikan ke 15. Salah satunya saja. Siapa nang orang kada sembahyang Bapak Ibu? Tumhasimas solihina min wajihi, dihapus namanya bulan dari orang Islam. Walaupun kita Islam, tapi saat hidup kada sembahyang itu dihapus. Dia bahkan Pak Ibu saat dia meninggal dunia dalam keberadaan tidak beriman, kalaupun masuk kubur menghadap kiblat
nanti dia berbaliknya ada percaya bongkar nyawani juga. Kenapa? Karena selama hidupnya kada menghadap kiblat juga. Nah oleh karena itu ayat ini terakhir ulun sampaikan dari peringatan malam ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita semua kalau betul beriman pelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat. Karena sholat bisa Pak Ibu membebaskan orang dari siksa. Tidak saja kesakitan hidup, kesusahan hidup, bahkan ajab kubur dan ajab neraka. Jadi sholat jangan ditinggalkan, terlebih besok hari Jumat wajib laki-laki. Kalau laki-laki 3 Jumat berturut-turut tidak sholat, tidak hadir sholat Jumat dengan sengaja tanpa uzur, itu udah dibilang munafik. Orang munafik kata Allah apa dalam Quran? Innal munafiqina fi darkil asfalina minan nar. Karaknya neraka. Jadi boy kalau laki ada kada sembahyang Jumat agur. Abahnya sembahyang, yang kada sembahyang. Ika bila sembahyang bila boleh kubukakan pasani boy. Tapi jangan salah paham, dibukakan artinya tertunduk ngasih. Jangan aja dibukakan. Nah mudah-mudahan seiring doa daripada peringatan pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj, sekalian dosa kesalahan kita diampunkan Allah seumur hidup, juga dosa orang tua kita, keluarga kita, dan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapatkan rahmat dan barokah, rezeki kita berlimpah, usaha kita barokah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dikeluarkan pula dari kesulitan kesusahan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sekalian doa diijabah, husnul khotimah, dan mudah-mudahan dapatkan syafaat dari hadratnya Rasulullah dan aulianya Allah, dan kita dikumpulkan semua di dalam surganya Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas undangannya lagi dan penghargaan. Ampun maaf jikalau ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian atau perkara yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Sekalian yang kita baca Quran, tahlil, tasbih serta salawat kita hadiahkan kepada Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Muhammad Amin Badali, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yakni Aba Guru Sekumpul. Juga kita hadiahkan kepada orang tua kita yang berpulang dan keluarga kita serta orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Semoga mereka diampunkan dosa, diluaskan alam kubur, dapatkan rahmat, hilangkan siksa dan masukkan Allah ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil arwah wa shalli ala jasadi bil ajsad wa shalli ala qabri bil qubur wa shalli ala turbati bil adrar wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa subhana wa sallallahu nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarabi wa karami thumma al-arwah ya bi ikhwani min al-anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi ajma'in وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعين وسن إلى يوم الدين ثم الأرواح يا ربعة الأئمة المجتهدين ومغلم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين وسن إلى يوم الدين ثم إلى الأرواح من قرؤون السبب ما تنال القرآن العظيم من أجل يتم من أنتم بأسمائهم يوم لنا يا رب العالمين ثم الأرواح يا بإخوان النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى الأرواح كل ووالية من مشرق إلى مغربها بر وبحرين ما كان وكان الكين في علمك وحلت أرواحهم يوم لنا يا رب العالمين ثم الأرواح لسادتنا أهل المعلى والشبيقة والبكع وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العالم العلامة صاحب الفضيلة العارف أبو محمد أمين بدل الشيخ محمد زيدي بن عبد الغني وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا والجداتنا والأستاذنا لمشايخنا ولمعلمة الكعبين وجماعاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسنا وعلمنا منه واجعلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم لنا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله من الحاضرين والمسلمين قريب بركة كرامة أوليائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.